Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Hari yang ditunggu-tunggu, Carlsen versus Ian Nepomuk. Pasti kalian sudah banyak yang menonton di live streamingnya tadi malam. Tapi coba kita review lagi game mereka semalam pada game pertama. Kejuaraan dunia tahun ini kawan 2021 agak berbeda dengan sebelumnya. Kali ini akan memainkan 14 game klasik. Dan siapa yang terlebih dahulu mendapatkan poin 7,5, dia akan menjadi pemenangnya. Tapi jika belum ada yang menyentuh atau bermain imbang kawan, maka akan dilanjutkan dengan permainan playoff atau tiebreaks 4 game rapid. Dan jika masih imbang, akan dilanjut dengan 2 kali permainan blitz. Jika tetap masih imbang, akan ditentukan lewat Armageddon. Dan hadiah total kejuaraan ini kawan sebesar 2 juta euro atau setara 32 miliar rupiah. Dengan pembagian 60% bagi yang menang dan yang kalah akan mendapatkan 40%. Untuk time kontrolnya kawan 120 menit sampai 40 langkah pertama. Nanti selepas itu akan ditambah 60 menit lagi untuk 20 langkah berikutnya. Dan selepas langkah ke-61 akan ditambah lagi 15 menit. Panjang sekali waktunya kawan. Dan seringkali jika melebihi langkah ke-60 bahkan 70 bahkan 80, permainan akan berlangsung selama hampir lebih dari 4 jam. Dan setiap langkahnya kawan ada tambahan increment 30 detik per langkah. Dan sekarang kita ke atas papan, lihat bagaimanakah pertandingan semalam bagi yang belum menontonnya. Di sini kawan pada game pertama mereka, Ian Nepomuk diberi kesempatan pegang putih. Dan langkah pertama Ian Nepomuk ini kawan diwakili oleh Presiden FIDE Arkady Dorkovic. Hanya sebuah bentuk penghormatan kawan sebagai acara pembuka atau langkah pembuka. Tentu dengan seizin Ian Nepomuk memainkan pion E4. Dan untuk merespon pion E4 ini, Magnus Carlsen tidak langsung memberikan respon kawan. Memikirkan apakah memainkan pion E5, atau bermain dengan Caro-Kann, atau bermain dengan Sicilia, atau bermain dengan French defense mungkin pion E6. Tapi Carlsen membalas dengan pion E5. Selanjutnya kita dapati permainan Ruy Lopez kawan di atas papan, gajah B5 dan pion A6, gajah mundur ke peta A4. Carlsen tadi tidak memilih variasi Berlin defense kawan. Dan perlu diketahui sebelum memulai pertandingan ini, mereka berdua melakukan persiapan yang cukup panjang kawan. Dan dengar-dengar mereka persiapannya tentu didampingi dengan pelatih dan juga menggunakan komputer atau engine. Permainan berlanjut, Carlsen melanjutkan kuda F6. Di sini Ian Nepomuk melakukan rokade, dilanjut gajah E7, selanjutnya beteng putih E1 untuk memperkuat pion putihnya yang tidak disikat oleh kuda hitam tadi. Di sini pion B5, gajah B3 dan Carlsen memilih untuk rokade. Carlsen di sini kawan menantang Ian Nepomuk untuk memainkan pion C3-nya. Tapi Ian Nepomuk menolak, dia bermain dengan pion H3, bermain dengan anti-marshal. Pada posisi ini tadi kawan, jika kalian memainkan pion C3, maka kalian harus bersiap-siap untuk bermain dengan marshal gambit, pion D5. Artinya hitam akan mengorbankan pion pusatnya kawan. Setelah dipukul oleh kuda hitam, kuda putih ambil pion E5. Kuda pukul kuda dipukul balik oleh beteng, mengancam kuda, bisa di backup dengan pion C6 atau versi originalnya adalah kuda kembali ke peta F6. Inilah adalah permainan marshal counter gambit. Tapi kita tidak temui permainan ini. Ian Nepomuk memilih bermain dengan anti marshal. Saat kalian bermain dengan anti marshal kawan, selain memainkan pion H3, kalian juga bisa memainkan pion D3, pion A4. Ini merupakan beberapa pilihan untuk bermain dengan anti marshal. Di sini tadi Ian Nepomuk memilih langkah pion E3. Selanjutnya adalah kuda ke peta A5 oleh Carlsen. Meninggalkan pion E5-nya kawan untuk dipukul oleh kuda putih. Tapi kuda ini sedang mengincar gajah di peta B3. Kompensasi yang didapat hitam nanti, struktur pion putih di sayap menteri ini tentu akan bertumpuk di lajur B. Dan posisi gajah terang putih ini sudah tidak bisa melarikan diri dari ancaman kuda kawan ke peta C4. Tentu ada pion, ada kuda. Ke peta ini pun juga ada kuda. Nanti kemungkinan kuda hitam akan tetap pukul gajah peta terang putih ini. Jadi di sini Ian Nepomuk langsung menerima pengorbanan pion hitam E5.
Carlsen pukul gajah B3, dipukul balik oleh pion A. Selanjutnya adalah gajah B7. Lanjut Carlsen memberikan pressure bagi pion E4, dilindungi oleh pion D3 sekaligus membuka diagonal peta gelap. Di sini Carlsen langsung menyerang pion pusat dengan pion D5. Tantangan diterima, pion pukul pion D5, dipukul balik menggunakan menteri. Tidak dipukul menggunakan kuda ataupun gajah, sekaligus menteri dalam posisi memberikan ancaman skakmat 1 langkah. Dan di sini ada pilihan bagi putih kawan, apakah menarik kuda mundur ke peta F3 untuk membuka juga serangan bagi gajah gelap hitam di peta E7. Yanepo memilih langkah menteri ke peta F3, langsung memberikan tantangan pertukaran menteri untuk memulai permainan endgame di langkah ke-13. Tapi Carlsen menolak, dia bermain dengan gajah D6, memberikan ancaman bagi kuda putih ini. Di sini Yanepo menggeser rajanya ke peta F1. Yanepo tidak melakukan pertukaran menteri di sini kawan, yang bisa saja dilakukan oleh putih, tapi Yanepo memilih menggeser rajanya ke peta F1, sebuah langkah yang cantik. Apa maksud langkah raja ke peta F1 ini kawan? Pada posisi seperti ini tadi kawan, kuda putih ini mendapatkan tekanan dari menteri hitam serta gajahnya. Dan pada posisi ini, kalian juga mempunyai tempo untuk mengembangkan kuda ke peta C3 dengan tempo mengancam menteri. Tapi langkah ini adalah langkah blunder kawan, karena menteri hitam akan pukul kuda di peta E5 dengan ancaman skakmat di langkah berikutnya. Jadi beteng harus pukul menteri, di sini gajah akan pukul menteri putih di peta F3 dan putih akan kalah jumlah perwira nantinya. Beteng harus tarik mundur kawan jika tidak ingin kehilangan beteng. Jadi pada posisi ini Yanepo tadi menggeser rajanya ke peta F1 untuk melindungi betengnya. Jadi pada posisi ini langkah menteri pukul kuda sekarang sudah tidak berlaku lagi atau tidak akan berhasil bagi hitam. Karena selanjutnya menteri putih akan pukul gajah yang ada di peta B7, tidak memukul menteri hitam ini terlebih dahulu. Dan mungkin saja menteri hitam akan bergerak ke peta H2 untuk memberikan ancaman skak. Di sini menteri putih bisa kembali. Menteri H1 skak, raja ke E2, beteng melakukan skak, bisa ditutup oleh gajah, dan raja putih akan baik-baik saja walaupun dia masih berada di peta pusat. Dan tentu menteri ini akan menghindar kawan dari ancaman beteng. Dan putih pun bisa melanjutkan pengembangan kuda ke D2. Jika ke peta C3, kemungkinan takut dengan adanya pin-pinan yang akan dilakukan oleh gajah hitam ini kawan. Dan putih pun akan unggul dengan variasi seperti ini. Jadi pada posisi seperti ini tadi, langkah raja ke peta F1 ini sangat penting dilakukan oleh Yanepo. Dan di sini Carlsen menggeser betengnya ke peta B8 untuk memperkuat posisi gajahnya. Selanjutnya menteri akan pukul kuda dan nanti akan terjadi pertukaran perwira dan lagi-lagi hitam nanti akan unggul 1 perwira. Coba saja kalian tetap melanjutkan pengembangan kuda kalian ke peta C3, menteri hitam akan pukul kuda putih. Dan menteri putih ini jika pukul gajah akan bisa dipukul balik oleh beteng hitam. Kita lanjutkan saja seperti ini dan kalian akan kalah 1 beteng dengan variasi ini. Kenapa sih kawan Magnus Carlsen tidak membackup gajahnya dengan beteng A bergeser ke B8? Karena alasannya begini kawan, menteri akan pukul menteri, jika dipukul balik oleh gajah maka putih akan mendapatkan pion A6. Jika dipukul balik menggunakan kuda, kuda putih akan memberikan garbuan bagi kedua beteng hitam. Jadi alasan Carlsen menggeser beteng F bergeser ke B8 melindungi gajah, Yanepo langsung bertukar menteri dan dipukul balik menggunakan kuda. Selanjutnya adalah gajah ke peta D2 untuk mengontrol peta B4 dari ancaman kuda yang ingin bermanuver ke peta ini untuk menggarbu kedua betengnya nanti. Dan di sini pion C5 oleh Carlsen untuk mendapatkan penguasaan ruang atau kontrol di baris keempat ini. Kuda F3 lanjut Yanepo untuk mengembalikan posisi kuda dari ancaman gajah gelap hitam. Selanjutnya beteng bergeser ke D8 kembali ke lajur pusat. Dibalas langkah pengembangan kuda C3 menantang pertukaran kuda. Magnus Carlsen menolaknya, bermain dengan kuda ke B4. Mengincar pion C2 untuk menggarbu kedua beteng putih, dilindungi oleh beteng E bergeser ke C1. Kenapa kawan bukan beteng A yang bergeser ke peta C1? Ini bermaksud agar beteng ini tetap memberikan
tekanan bagi pion di lajur A ini. Dan menggeser beteng E ke petak C1 tak ada masalah bagi putih walaupun dia meninggalkan lajur E yang terbuka yang bisa dimanfaatkan oleh beteng hitam. Tapi mengingat posisi rajanya di peta F1 ini kawan, bisa mengontrol peta E1 ataupun peta E2. Nanti juga jika memungkinkan beteng akan kembali untuk menantang pertukaran beteng hitam. Di sini beteng A bergeser ke C8 meninggalkan lajur A karena posisi ada gajah melindungi pion ataupun kuda. Di sini kuda mundur ke E2 membuka ancaman bagi kuda hitam dan pion ini akan berpotensi bertumpuk jika kuda ini tidak pindah. Kuda bergeser ke C6, selanjutnya gajah ke E3 dibalas dengan langkah kuda ke E7 membuka diagonal terang kembali bagi gajah untuk mengincar kuda di F3 ini. Di sini Yanepo menantang pertukaran gajah gelap di peta F4. Barulah sekarang kawan, dari tadi gajah ini belum berani untuk pukul kuda yang ada di peta F3. Sekarang Carlsen pukul kuda di F3 dan pion G pukul gajah. Kenapa kawan gajah putih ini tidak pukul gajah hitam di peta D6 terlebih dahulu? Karena gajah putih terang ini akan pukul kuda dengan tempo skak. Setelah dipukul balik, maka gajah putih akan tewas dan hitam menang satu kuda. Oleh karena itulah pada posisi seperti ini Yanepo pukul gajah petak terang putih terlebih dahulu. Tapi konsekuensinya adalah pion putih lagi-lagi rusak kawan di sayap raja dan juga di sayap menteri. Mempunyai dua pion yang bertumpuk di lajur B dan di lajur F. Dan selanjutnya adalah gajah pukul gajah oleh Carlsen dipukul balik oleh kuda. Beteng naik ke petak C6 untuk melindungi pion dari ancaman beteng putih. Dibalas oleh Yanepo dengan beteng kembali ke E1 menempati lajur yang terbuka penuh. Di sini kuda lompat ke F5 menghindari ancaman beteng. Selanjutnya kawan, lompat ke peta D4 ingin mengincar pion di peta C2 bisa. Kuda lompat ke peta H4 juga bisa dilakukan oleh kuda hitam ini. Yanepo merespon dengan pion C3 lebih memilih untuk mengontrol peta D4 terlebih dahulu. Kuda sekarang lompat ke H4 mengincar pion F3 dan di backup dengan beteng E3. Jika sekarang kawan kuda ini lompat kembali untuk mengancam beteng, berharap putih akan melakukan langkah yang berulang. Beteng akan naik ke peta E5 kawan menyerang kuda. Jika kuda kembali ke peta H4 untuk menyerang pion yang ada di peta F3, simple beteng akan menyerang kuda kembali di lajur H. Jika kuda ambil pion, raja bisa maju dan posisi kuda ini akan terjebak nantinya. Jika lompat ke peta H2 bisa dikejar oleh beteng di H1. Mungkin hitam akan bermain dengan pion G5 sama-sama memberikan ancaman bagi kuda. Di sini raja putih bisa ambil kuda hitam dan hitam akan ambil kuda putih. Dan pion ini nanti bisa dipukul oleh raja putih, tapi terlebih dahulu mungkin beteng akan bergeser ke D1 melindungi pionnya. Oleh karena itulah kawan pada posisi seperti tadi, dia tidak melangkahkan kudanya kembali ke F5 ini tadi, dia menggeser raja ke F8. Langkah terbaik bagi hitam adalah memainkan pion G6, memberikan dukungan bagi kuda ke peta F5. Jika nanti beteng bergerak ke peta ini, kuda ini akan cukup aman, tapi Carlsen memilih menggeser rajanya ke peta F8. Persiapan mungkin menantang beteng putih. Di sini Yanepo bermain dengan kuda mundur ke G2 menantang pertukaran kuda. Hitam menolaknya, kuda ke F5 menyerang beteng, beteng ke E5 dan sekarang pion G6 dilanjut kuda ke E1 untuk melindungi kedua pionnya ini. Di sini kawan Carlsen melanjutnya kuda ke G7 dibalas beteng bergeser mundur ke peta E4 dan Carlsen mendorong pion F5-nya menyerang beteng. Beteng mundur ke E3 dibalas langkah kuda ke E6 dibalas dengan kuda kembali ke G2 oleh Yanepo. Mungkin persiapan menggeser betengnya kawan ke peta E1 untuk mengincar kuda yang ada di peta E6. Di sini pion B4 oleh Magnus Carlsen dan raja putih bergerak ke E2. Beteng hitam bergerak ke B8. Persiapan pion pukul pion dan beteng hitam mendapatkan pion B3 ini. Di sini raja ke D2,
pion pukul pion skak, dipukul balik oleh pion B, beteng hitam ambil pion B3. Sekarang pion kembali setara. Masalahnya putih mempunyai struktur pion yang jelek kawan di sisi raja, sedangkan hitam cukup bagus seperti ini. Di sini raja ke C2 menyerang beteng, beteng mundur ke B7, dan sekarang pion H4 menghentikan laju pion G5, dibalas oleh Carlsen raja F7. Sekarang beteng E bergeser turun ke E1 dan raja ke F6, dibalas kuda ke E3 oleh Jan Nepo. Selanjutnya ingin bermanuver ke peta C4 kawan. Di sini beteng bergeser ke D7 oleh Carlsen mengincar pion D3. Dan kuda ke C4 ingin bermanuver kawan ke peta ini untuk menyerang beteng agar meninggalkan baris ke-6 ini kawan, agar pion ini bisa diambil oleh beteng putih. Carlsen menggeser betengnya ke E7. Sekarang kuda lompat ke E5 menyerang beteng. Beteng ke D6, kuda kembali ke C4 menyerang beteng kembali. Di sini kawan terjadi pengulangan langkah hingga permainan berakhir remis di langkah ke-45 ini. Ini adalah pilihan terbaik dan paling logis yang bisa dimainkan oleh putih kawan, mengingat struktur pionnya ini jelek di sisi raja melawan struktur pion hitam yang bagus. Tentu jika keputusan remis ini tidak diambil oleh Jan Nepo, mungkin di beberapa langkah berikutnya Jan Nepo sudah tidak mempunyai kesempatan untuk mengakhiri permainan dengan remis. Dan itulah kawan akhir permainan game pertama mereka di kejuaraan dunia 2021 ini. Kita nantikan lagi kawan, nanti malam game keduanya akan dilanjut oleh kedua pemain. Seperti biasa, kedua pemain akan bergantian pegang bidaknya. Nanti malam Carlsen akan pegang putih. Walaupun Jan Nepo mengakhiri permainan ini dengan remis kawan saat pegang putih, tentu menjadi kerugian bagi pemegang putih. Tapi mengingat elo rating kedua pemain ini berbeda cukup jauh, jadi dengan mengakhiri permainan dengan remis ini, Jan Nepo masih mendapatkan 1 poin di elo ratingnya, sedangkan Carlsen hanya minus 0 sekian poin. Kita akan tunggu permainan mereka berdua nanti malam. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.